Halo sahabat subscriber, para pemirsa YouTube semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama pengacara santuy. Di video kali ini, pertanyaan yang akan saya jawab atau konsultasi yang akan saya bahas yaitu terkait dengan surat kuasa insidentil. Apa sih surat kuasa insidentil itu dan bagaimana sih cara membuat surat kuasa insidentil? Bagi yang memerlukan informasi ini, simak videonya sampai dengan selesai. Dan yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Surat kuasa insidentil itu sering ditemukan di dalam proses persidangan di lembaga peradilan. Nah, surat kuasa insidentil itu, teman-teman, secara sederhananya dapat kita pahami sebagai suatu kuasa yang diberikan dari pemberi kuasa, yang mana pemberi kuasa ini sebagai pihak dalam suatu perkara di pengadilan, memberikan kuasa untuk mewakili dirinya di dalam persidangan. Dan yang menjadi penerima kuasanya adalah orang yang memiliki hubungan keluarga, memiliki hubungan darah dengan pihak yang berperkara tersebut. Dan yang bisa menjadi penerima kuasa insidentil ini contohnya adalah ayah kandung ya, orang tua, kemudian juga kakak kandung, adik kandung, ataupun juga paman, itu pun bisa menjadi penerima kuasa insidentil. Di mana surat kuasa insidentil ini diperlukan atau digunakan dalam proses persidangan, baik sebagai pihak penggugat ataupun juga sebagai pihak tergugat. Nah, sekarang bagaimana sih cara membuat surat kuasa insidentil? Ini juga tidak jarang yang bertanya kepada saya, cara membuat surat kuasa insidentil. Sebetulnya untuk membuat surat kuasa insidentil tidak jauh berbeda dengan pembuatan surat kuasa yang lainnya. Hanya saja di bagian header tentu disebutkan itu surat kuasa insidentil. Kemudian juga para pihaknya harus disebutkan dengan lengkap. Pihak pemberi kuasa insidentilnya siapa, penerima kuasa insidentilnya siapa, sebutkan identitas lengkap dan alamat jelasnya. Kemudian juga di situ disebutkan kuasa apa saja yang diberikan oleh pemberi kuasa. Misalkan memberi kuasa untuk mendaftarkan gugatan, untuk menghadiri persidangan, untuk mengajukan bukti surat dan saksi dan lain sebagainya, disebutkan di situ. Kemudian juga di bagian akhir tentu disebutkan ya titik mangsa surat kuasa insidentil tersebut dibuat kapan, kemudian di mana diberikannya, kemudian pemberi kuasanya, penerima kuasanya disebutkan di bawah, kemudian ditandatangani, dan untuk pemberi kuasa ditempeli materai dan tanda tangannya harus mengenai materai. Nah, untuk bisa mengikuti persidangan sebagai kuasa insidentil dari pemberi kuasa, surat kuasa insidentil tersebut harus dilampiri dengan surat keterangan hubungan keluarga dari kelurahan. Nah, jadi pemberi kuasa ini harus meminta dulu surat keterangan hubungan keluarga, harus bikin surat keterangan hubungan keluarga. Ya biasanya sih dengan membawa pengantar dari RT RW ya. Kita datang ke RT RW untuk minta pengantar untuk membuat surat keterangan hubungan keluarga dari kelurahan, di mana surat tersebut menerangkan bahwa antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa itu memang benar ada hubungan keluarga. Kemudian didaftarkan ke pengadilan di mana pihak pemberi kuasa berperkara di pengadilan tersebut. Setelah didaftarkan, diregister, maka penerima kuasa insidentil bisa sepenuhnya mewakili pemberi kuasa dalam proses-proses persidangan. Baik, itulah penjelasan singkat saya terkait surat kuasa insidentil dan cara membuatnya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Apabila video ini, channel ini ada gunanya, ada manfaatnya, sedikit banyak, ada manfaatnya bagi orang lain, tolong bantu kami dengan cara subscribe ke channel Pengacara Santuy Official. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.